Nah, ini ada pemberitaan yang cukup keren dari Purbaya ya, Menko Keuangan yang baru, dan bahkan ketika diminta untuk menanggung hutang oleh Danantara ya melalui APBN terkait kereta cepat ini, bahkan Purbaya ogah. Bahkan dari Menko Purbaya tegas memberikan statement tidak mau APBN terbebani utang kereta cepat. Wow, ini sangat keren. Nah, memang kereta cepat ini sangat menarik sekali untuk diperbincangkan. Dikarenakan apa? Dikarenakan Menteri Ignatius Jonan pada saat lalu itu sudah memperingatkan Pak Jokowi. Untuk tidak membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Dikarenakan terkait rutenya itu sangat pendek. Hanya 154 km. Bayangkan kereta cepat dengan kecepatannya 350 km per jam. Berarti itu hanya bisa ditempuh sekitar 1 jam atau bahkan 2 jam. Kalau kereta cepat itu berhenti di salah satu stasiun, itu sangat pendek sekali rute dari kereta cepat bus, dikarenakan kecepatannya 350 km per jam. Itu sudah ditolak jauh-jauh hari oleh Ignatius Jonan. Dan menurut Ignatius Jonan, Indonesia itu kan tidak hanya fokus di Pulau Jawa, melainkan ada Kalimantan, ada Sumatera, ada Sulawesi, Papua. Kalau menurut Ignatius Jonan, perkereta apian itu setidaknya ya tersebar di seluruh penjuru pelosok negeri, mulai dari Sumatera lah, mulai dari Kalimantan, mulai dari Sulawesi, atau bahkan di Papua. Menurut saya apa yang diungkapkan oleh Ignatius Jonan pada saat lalu itu sangat masuk akal sekali. Dan akhirnya saat ini juga mulai terasa dampak dari hutang kereta cepat ini. Konon katanya itu biaya kereta cepat itu lebih dari 100 triliun. Bayangkan ya, 100 triliun tetapi yang menikmati hanya beberapa kalangan saja ya. Dari Gelora News ya, tak mau tanggung hutang, Purbaya tegaskan KCIC bukan tanggung jawab Kemenq. Nah, sangat keren sekali sudah ditegaskan. Nah, ternyata Danantara itu sodorkan opsi utang kereta cepat ditanggung APBN dan ternyata ditolak oleh Pak Purbaya, Menteri Keuangan. Ini menurut saya sangat keren sekali ya. Ogah terjebak hutang dari KCIC lah. Danantara masih menunggu keputusan pemerintah terkait restrukturisasi program kereta cepat Jakarta-Bandung yang turut menjadi beban kerugian sejumlah BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI dan PT Wijaya Karya. Chief Operating Officer Danantara, Doni, menyebut pihaknya telah mengajukan sejumlah opsi, termasuk kemungkinan agar sebagian hutang proyek ditanggung oleh anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Kami sudah rapat dengan Menko Infrastruktur, kami juga sudah rapat dengan Kementerian Perhubungan, menawarkan beberapa opsi yang diharapkan bisa menjadi solusi terbaik bagi industri kereta api kita ke depan, ujar Doni di JCC Senayan Jakarta pada 9 Oktober. Salah satu opsinya, jelas Doni, adalah menyerahkan infrastruktur PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC kepada pemerintah. Artinya KCIC akan mengubah model bisnisnya menjadi operator tanpa kepemilikan infrastruktur. Dengan demikian, utang infrastruktur atau prasarana yang mencapai 6,7 miliar dolar AS atau sekitar 111 triliun kurs 16.500 per dolar AS akan beralih ke pemerintah dan menjadi beban APBN. Sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah, tutur Don. Nah, jawaban Purbaya seperti ini. Jadi tak mau tanggung hutang, Purbaya tegaskan KCIC bukan tanggung jawab Kemenq. Nah, ini warisan Pak Jokowi termasuk ya. Ya memang sih, memang banyak yang mengapresiasi terkait Indonesia mempunyai kereta api cepat. Tetapi kan juga hutangnya itu loh, hutangnya tidak tanggung-tanggung. 111 triliun, bayangkan. Belum lagi beban IKN. IKN juga mengeluarkan anggaran yang cukup besar sekali. Saya berharap sih semoga saja pembangunan di IKN juga tidak mangkrak, dan semoga saja ASN itu juga bisa pindah secara bertahap. Dan saya juga setuju usulan dari Nasdem supaya Wakil Presiden Gibran itu bisa berkantor di IKN. Supaya apa? Supaya IKN itu bisa lebih hidup dikarenakan ada kegiatan pemerintahan dan lain sebagainya. Saya sangat sependapat sekali ketika Nasdem pada saat lalu Wakil Presiden untuk berkantor di IKN. Nah, saya jadi penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya? Harus diaudit ulang. Pasti ada yang ngalir lewat Begawan Sulu. Wow. Ini bukti hutang di era Jokowi itu banyak yang tidak diketahui oleh DPR dan Kementerian Keuangan. Terutama hutang dari Cina itu sifatnya privat, business to business. Tapi di bawah kekuasaan Jokowi untuk mengangkat citranya sekarang dibebankan ke negara. Iya ya. Ya, untuk mengangkat citranya, tetapi saat ini negara yang pusing ya, termasuk IKN juga, termasuk hutang kereta cepat ini, dan bahkan juga PT KAI juga terus merugi ya terkait adanya kereta api cepat bus ini. Proyek mercusuar Jokowi yang sekarang
bikin KAI dan Danantara menanggung kerugian dan membayar hutang ke Cina, kita perlu mendesak DPR RI agar proyek ini dilakukan audit khusus dari sejak awal pelaksanaan sampai penyelesaiannya. Ya, cukup masuk akal sekali. Jokowi dan Luhut yang paling bertanggung jawab selama 10 tahun dari 2014-2024. Nah lo jadi tanggung jawab rumah transisi Pak Jokowi. Situ ya, lanjutkan biar si Kowian kroninya yang nanggung hutang. Kan mereka yang ngotot milih Cina ya. Akhirnya kan yang menjadi beban Indonesia yang mempunyai citra baik terkait proyek kereta api cepat itu Pak Jokowi. Tetapi yang menanggung hutang ya negara Indonesia dan masyarakat Indonesia tentunya. Ini sangat wow sekali lah. Nah kalau kita lihat pemberitaan dari Gelora ya, Kementerian Keuangan menegaskan tidak akan ikut campur dalam persoalan hutang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan urusan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai pihak yang membawahi PT Kereta Cepat Indonesia Cina. Purbaya menyampaikan hal itu saat menanggapi usulan Danantara yang meminta agar sebagian hutang proyek KCIC ditanggung melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Ia menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi terkait restrukturisasi hutang proyek tersebut. Hutang KCIC dibiayai APBN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu. Tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara dan ya seharusnya mereka punya manajemen sendiri. Sudah punya dividen sendiri. Rata-rata setahun bisa dapat 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ. Jangan sampai kita lagi, kata Purbaya dalam pernyataan via Zoom meeting pada 10 Oktober. Wow, pendapatannya bisa 80 triliun. Serius ini ya. Kalau 80 triliun seharusnya bisa membayar hutang dong. Membayar hutang dari kereta api cepat. Kalau misalkan penghasilan kotornya 80 triliun misalkan, ini bukan angka yang sedikit. Jadi memang sangat wow sekali. Kenapa kereta api cepat itu menjadi sorotan? Dikarenakan sudah diingatkan jauh-jauh hari oleh Ignatius Jonan pada saat lalu. Jadi banyak yang mengkait-kaitkan terkait kereta api cepat yang terus merugi dan konon katanya menanggung hutang yang cukup besar dan lain sebagainya. Dan sampai saat ini pun juga masih menjadi dilema terkait kereta api cepat ini dikarenakan hutang yang sangat menumpuk. Dan ya otomatis lah apa yang diungkapkan Ignatius Jonan pada saat lalu yang satu-satunya menteri kemungkinan ya yang menolak keinginan presidennya ya hanya Ignatius Jonan yang menolak kereta api cepat. Bahkan pada saat lalu masih ingat ya, ketika Pak Jokowi melakukan acara groundbreaking itu bahkan Ignatius Jonan juga tidak datang di situ, tidak nampak di situ. Ya, artinya Ignatius Jonan sangat visioner sekali lah, bisa melihat nasib kereta api cepat di masa yang akan datang. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.